Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Azul rahimakumullah. Seorang pedagang kaya yang terkenal sombong datang ke pasar dengan membawa seekor ikan besar. Ia berkeliling sambil berteriak, "Siapa berani membeli ikan ini dengan harga mahal? Tak ada yang bisa menandingi keindahannya." Orang-orang hanya melongo mendengarnya. Tak ada yang berani menawar. Lalu muncullah Abu Nawas entah dari mana. Dengan senyum nakal ia berkata, "Aku akan membelinya, asal kau bisa buktikan kalau ikan ini memang istimewa." Pedagang itu tertawa keras. "Ikan ini memang istimewa karena ia bisa berbicara," katanya penuh percaya diri. Orang-orang terkejut lalu ramai berbisik-bisik. Abu Nawas menatap pedagang itu dengan tatapan tajam. "Benarkah? Kalau begitu bawalah aku ke hadapan Baginda Raja. Jika ikan ini benar-benar bisa bicara, aku yang akan membayar dengan harga paling tinggi." Tak butuh waktu lama, mereka pun sampai di istana. Baginda Raja Harun menatap heran. "Ada apa ini Abu Nawas?" Dengan gaya serius, Abu Nawas menunjuk ikan di tangan si pedagang. "Tuanku, pedagang ini mengaku bahwa ikannya bisa bicara." Raja Harun mengangkat kedua alisnya. "Kalau begitu suruh ikan itu bicara." Si pedagang mulai gelisah. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia meletakkan ikan itu di lantai. "Ayo bicara, katakan sesuatu." Tapi tentu saja ikan itu tetap diam. Abu Nawas maju selangkah, pura-pura berbisik pada ikan. Lalu ia menoleh pada Baginda Raja dengan wajah penuh keyakinan. "Tuanku, ikan ini memang berbicara. Hanya saja ia terlalu malu berbicara di depan banyak orang." Raja Harun menghela napas panjang antara jengkel dan tertawa. "Katakanlah Abu Nawas, apa sebenarnya yang ikan itu katakan?" Abu Nawas menunduk sebentar lalu menjawab lantang. "Ikan ini berkata, hanya orang paling bodoh yang percaya ikan bisa berbicara." Seluruh istana meledak dengan tawa. Pedagang itu pucat pasi, sementara Raja Harun sampai menepuk lututnya karena tertawa. "Dasar kau Abu Nawas, sekali lagi lidahmu lebih tajam dari pedang. Pedagang sombong ini pantas dipermalukan," seru Baginda Raja. Pedagang pun diusir dari istana dan Abu Nawas pulang dengan kemenangan. Bukan dengan pedang, bukan dengan harta, tapi dengan kecerdikan yang membuat semua orang takjub kepadanya. Sobat Azul rahimakumullah. Dikisahkan, Abu Nawas membuat geger seisi negeri Baghdad dengan perkataannya yang dinilai masyarakat sangatlah sadis hingga dinilai menistakan agama. Di tengah pusat pasar Baghdad, Abu Nawas berteriak dengan begitu keras di tengah kerumunan masyarakat dan mengatakan, "Wahai umat manusia, ketahuilah, saya Abu Nawas adalah orang yang sangat membenci pada yang hak, suka kepada fitnah, dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah." Teriak Abu Nawas. Tak ayal, teriakan Abu Nawas membuat geger seisi pasar, yang memang merupakan penduduk muslim yang sangat taat dalam beragama. Ucapan Abu Nawas ini sangatlah aneh, karena selama ini dia dikenal sebagai orang yang alim dan sangat bertakwa, meskipun memang suka bersikap jenaka. Walhasil, Abu Nawas pun ditangkap oleh polisi kerajaan dan dihadapkan kepada Khalifah Harun al-Rashid. "Hai Abu Nawas, benarkah engkau berkata begitu?" tanya sang khalifah. "Benar Tuan," jawab Abu Nawas dengan kalem. "Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau?" sahut khalifah. "Saya kira khalifah juga seperti saya. Khalifah juga pasti membenci perkara yang hak," ujar Abu Nawas dengan serius. "Gila benar engkau," bentak khalifah mulai marah. "Jangan marah dulu wahai khalifah, dengarkan dulu keterangan saya.
kata Abu Nawas meredakan kemarahan khalifah. Keterangan apa yang ingin kau dakwahkan? Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu, ujar khalifah. Tuan, setiap ada orang yang membaca talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tidak membenci mati dan neraka yang hak itu? Tidakkah khalifah juga membencinya seperti saya? Ujar Abu Nawas menjelaskan. Cerdik juga kau ini, ujar khalifah setelah mendengarkan penjelasan Abu Nawas. Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah? Tanya sang khalifah menyelidik. Sebentar, khalifah barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan bahwa harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal khalifah juga menyenangi harta dan anak-anak seperti halnya saya. Benar begitu khalifah? Ucap Abu Nawas. Ya, memang begitu. Tapi mengapa engkau mengatakan lebih kaya dibandingkan Allah yang maha kaya? Tanya Khalifah Harun al-Rashid. Saya lebih kaya dari Allah karena saya mempunyai anak, sedangkan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu memang benar. Tetapi apa maksudmu berkata begitu di tengah pasar, sehingga membuat keonaran? Tanya sang khalifah. Dengan cara begitu, saya akan ditangkap dan kemudian dihadapkan kepada khalifah seperti sekarang ini. Jawabnya dengan kalem. Apa perlunya kau menghadapku? Tanya baginda raja. Agar aku bisa mendapatkan hadiah dari khalifah, jawab Abu Nawas tegas. Sidang yang pada mulanya berjalan tegang langsung berbalik menjadi penuh gelak tawa. Tak lupa, Khalifah Harun al-Rashid pun menyerahkan hadiah kepada Abu Nawas. Sobat Ahzul rahimakumullah, Abu Nawas yang kita kenal merupakan tokoh jenaka yang sering membuat raja jengkel. Banyak ide-ide cemerlang yang sering dia keluarkan untuk bisa membuat orang lain, bahkan raja, terkelabuhi. Bahkan tak jarang juga Abu Nawas mampu memecahkan persoalan-persoalan yang dialami oleh baginda raja. Dikisahkan bahwa raja sempat kesal kepada Abu Nawas, namun kebingungan bagaimana caranya agar bisa menghukum Abu Nawas. Akhirnya raja menemukan ide, yakni jika dengan mencari ulama atau orang pintar untuk menandingi Abu Nawas. Konon, didapatlah ulama tersebut yang kemudian mematahkan ramalan Abu Nawas tentang kematian raja. Singkat cerita, raja yang dibantu ulama tersebut menyiapkan segala sesuatu untuk menangkap Abu Nawas. Hingga akhirnya Abu Nawas terjerembab pada siasat ulama tersebut yang membuat Abu Nawas melakukan kesalahan. Abu Nawas pun akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel hukuman untuk dihukum panjung. Sesaat lagi Abu Nawas akan dihukum mati. Sahabat dan orang-orang yang pernah ditolong Abu Nawas merasa bersimpati. Namun derai air mata mereka tidak akan mampu menghentikan hukuman mati pada Abu Nawas. Raja terlihat sangat bahagia sejak Abu Nawas ditangkap dan menikmati kemenangan tersebut. Banyak orang yakin bahwa Abu Nawas akan dihukum panjung. Namun ada satu orang yang tidak yakin bahwa Abu Nawas akan mati di panjung, yakni istri Abu Nawas. Orang-orang tampak makin was-was menjelang pelaksanaan hukuman itu. Namun Abu Nawas justru tambah tenang. Raja yang melihat Abu Nawas tampak tenang, berfirasat bahwa itu hanya tipu daya Abu Nawas saja, dan dirinya tak ingin kembali terkecoh. Namun Abu Nawas berkeyakinan, selama nyawa masih melekat di badan, maka harapan masih akan menyertai. Dia percaya bahwa Tuhan akan tetap bersamanya. Hal seperti ini yang tidak dimiliki oleh raja. Saat akan dieksekusi mati oleh raja,
Abu Nawas diberi satu permintaan terakhir yang bisa didapatkan. Abu Nawas meminta, jika pilihannya salah, maka dia siap dihukum pancung. Namun jika pilihannya benar, maka dia harus dihukum gantung. Sebenarnya Raja paham, ini sebuah jebakan dari Abu Nawas. Dengan berhati-hati, Raja tetap menuruti keinginan tersebut dan mempersilahkan menyebutkan keinginannya. Dengan berteriak, Abu Nawas berkata dirinya memilih hukum pancung, dan teriakan itu didengar oleh warga yang menyaksikan. Usai berteriak, Abu Nawas berkata pada Raja, apakah ada yang salah dengan pilihannya dihukum pancung? Raja paham itu tidak salah, dan Raja harus memenuhi dengan hukuman gantung, yang artinya mengalihkan teriakan Abu Nawas barusan. Di mana Abu Nawas berteriak, hukuman pancung. Namun karena itu pilihan tidak salah, maka Raja harus menghukum gantung. Lagi-lagi, Raja dibuat bingung di hadapan banyak orang oleh Abu Nawas, yang akhirnya Raja memilih mengampuni Abu Nawas. Sejak saat itu, Raja berkata bahwa Abu Nawas memang orang cerdik dan selalu bisa membuat Raja tersenyum. Raja memanggil ajudannya, mengambil sejumlah uang untuk hadiah kepada Abu Nawas, dan mempersilahkan dia pulang. Tak hanya itu, Abu Nawas juga Raja minta agar seringkali berkunjung kepadanya di istana. Demikianlah kisah Abu Nawas yang lolos dari hukuman mati sang raja. Sobat Azul rahimakumullah, siapa yang tidak kenal sosok penyair ternama dari kalangan bangsa Arab ini? Dialah Abu Nawas. Syair-syair yang digubah Abu Nawas mengandung nilai-nilai sufisme. Bahkan salah satu syairnya dibacakan setiap usai sholat Jumat. Selain dikenal sebagai penyair, pria bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami ini juga seorang sufi. Hidup di zaman Raja Harun Ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, Abu Nawas lebih menampakkan diri sebagai orang yang kontroversi. Bahkan di kalangan masyarakat waktu itu, dia juga dikenal sebagai penyair mabuk dan agak gila. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sering bertingkah konyol dan lucu. Suatu ketika, Abu Nawas memandikan keledai kesayangannya. Meskipun keledainya sangat lamban, tapi Abu Nawas sangat menyayanginya. Setelah keledai kesayangannya terlihat bersih, Abu Nawas pun kemudian berkemas dan siap-siap berangkat bepergian. Dia pun pergi dengan menunggangi keledainya. Keledai Abu Nawas sangat lamban sekali. Namun Abu Nawas tidak pernah mempermasalahkannya. Bahkan jarak yang hanya 1 kilometer saja harus ditempuh berjam-jam lamanya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan teman lamanya. "Hai Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lama Abu Nawas. "Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, kawan-kawannya heran dan tertawa. "Loh, ini kan masih hari Kamis Abu Nawas," kata temannya heran. "Iya, aku tahu. Tapi keledaiku ini amat istimewa. Dia lamban sekali kalau berjalan. Aku sudah bersyukur kalau besok keledaiku tiba tepat pada waktunya," kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat temannya terheran-heran karena perilaku Abu Nawas yang konyol. Itulah kisah Abu Nawas yang berangkat sholat Jumat di hari Kamis. Aneh, tapi jenaka bukan?
Sobat Azul rahimakumullah, banyak yang mengenal Abu Nawas sebagai orang yang sering bertingkah lucu dan konyol. Kekonyolannya selalu hadir di waktu yang tidak diduga-duga dan selalu berhasil membuat lawannya keheranan. Namun paling sering dikisahkan adalah ketika Abu Nawas berseteru dengan pihak kerajaan. Bahkan raja pun sering dikelabuinya. Abu Nawas memiliki kegiatan atau kebiasaan mencari kayu bakar setiap harinya ke hutan. Suatu hari, ketika di hutan, Abu Nawas melihat seekor tupai yang melompat-lompat di dekatnya. Karena merasa heran, karena baru pertama kali melihat, Abu Nawas pun mencoba untuk memburunya. Setelah cukup lama memburunya, akhirnya Abu Nawas berhasil menangkap tupai tersebut. Setelah itu, Abu Nawas membungkusnya dengan karung dan kembali pulang ke rumahnya. Namun sesampainya di rumah, istrinya bertanya, soalnya pulang tak membawa kayu bakar kecuali buntelan karung. Abu Nawas pun berkata bahwa yang dia bawa adalah hewan langka yang bisa mendatangkan uang bahkan harganya mahal. Istrinya belum tahu apa yang Abu Nawas bawa. Namun Abu Nawas pamit untuk memanggil orang sekitar untuk memamerkannya. Karung tersebut dia titipkan pada istrinya tanpa boleh untuk dibuka karena sebagai kejutan dan juga bisa kabur. Ketika Abu Nawas pergi, istrinya tetap penasaran lalu diam-diam membukanya hingga akhirnya tupai itu keluar. Karena takut ketahuan Abu Nawas, istrinya pun mensiasati dengan mengisi karung tadi dengan gandum. Abu Nawas kemudian datang bersama rombongan warga dan tokoh sekitar untuk melihat hewan yang dibilangnya langka tersebut. Setelah dibuka, ternyata istrinya hanya gandum, bukan tupai yang ditangkapnya waktu di hutan. Orang-orang pun bertanya kenapa yang diperlihatkan malah buah gandum, bukan hewan langka. Tak kehilangan akal, Abu Nawas coba alihkan perhatian dan bilang bahwa gandum tersebut dipungutnya di depan rumah orang-orang. Ditambahkan, jika semua gandum yang orang-orang buang dikumpulkan, betapa bermanfaatnya bagi mereka. Abu Nawas pun meminta persetujuan agar yang membuang gandum mendapat hukuman hakim. Semua hadirin setuju dan akan melaporkan usulan Abu Nawas kepada hakim sebagai sebuah ide bagus agar tidak ada lagi kekurangan makanan. Akhirnya Abu Nawas merasa lega karena mampu mengecoh rombongan tersebut. Namun tetap heran kenapa karungnya malah berisi gandum. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali mencari kayu bakar ke hutan dan lagi-lagi bertemu dengan tupai tersebut. Dengan rasa heran dan kesal, Abu Nawas berkata, "Dasar binatang hantu yang bisa menjelma menjadi gandum," ujarnya saat tupai tersebut melintas di dekatnya. Sobat Azul rahimakumullah, kisah tentang Abu Nawas yang diusir oleh Raja Harun al-Rasyid dari Baghdad. Alasannya, Raja bermimpi buruk tentang Abu Nawas sehingga harus diasingkan dari negaranya. Namun Abu Nawas diperbolehkan kembali pulang kampung asalkan harus sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Padahal syarat itu sangat mustahil untuk dilakukan. Namun bukan Abu Nawas bila tidak bisa melawan kemustahilan itu. Suatu malam, baginda Raja Harun al-Rasyid mengalami mimpi yang sangat buruk. Akhirnya, Raja memanggil Abu Nawas untuk menjelaskan tentang mimpi tersebut. Tadi malam, aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih dan berkata bahwa negeri ini akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan. Kata
kata raja kepada Abu Nawas. Hal itulah yang menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya dan tak habis pikir. Dia harus meninggalkan negeri Baghdad hanya karena sebuah mimpi. Abu Nawas, kau boleh kembali ke negeri ini dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan lainnya. Jelas sang raja. Akhirnya, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya dengan membawa bekal secukupnya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh, Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya sudah mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolongnya keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya. Rasa rindu itu semakin lama semakin menderu-deru, seperti dinginnya Zamharir. Sulit untuk dibendung. Memang, tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai istana Baginda? Tidak, tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain. Pada hari ke-19, Abu Nawas menemui cara lain yang tidak termasuk larangan Baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri sangat gembira. Kabar dan desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukumannya. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya, karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja. Sahabat Azul rahimakumullah, Alkisah, Abu Nawas mendapat undangan untuk sebuah jamuan makan malam. Dalam undangan tersebut, dia juga diminta mengisi tausiah agama. Abu Nawas pun datang pada jamuan makan malam itu untuk menghormati tuan rumah. Namun karena datang lebih awal, Abu Nawas mendapat tempat duduk di paling depan. Duduk di kursi itu seakan-akan Abu Nawas menjadi orang terhormat. Beberapa saat kemudian, para undangan mulai berdatangan dan disusul oleh pejabat kerajaan yang terkejut karena di kursi bagian depan diduduki oleh Abu Nawas. Mendapati hal tersebut, si pejabat langsung protes dengan keras kepada panitia makan malam. Kenapa saya, pejabat kerajaan yang terhormat, mendapat tempat duduk di belakang dan justru Abu Nawas ada di depan? Protes pejabat itu.
pertanyaan Bapak harusnya langsung kepada Abu Nawas, ujar panitia tersebut. Pejabat itu berjalan ke depan menghampiri Abu Nawas dan berbisik bahwa yang pantas duduk di kursi itu adalah dirinya, pejabat kerajaan. Wahai Abu Nawas, engkau tidak pantas duduk di kursi depan, karena yang pantas adalah diriku, pejabat kerajaan. Mendapat teguran sombong, Abu Nawas mulai bicara, dan kemudian terjadilah perdebatan yang menghebohkan orang yang hadir di jamuan makan malam tersebut. Saudara pejabat yang terhormat, Anda tidaklah lebih baik dari seorang pesulap, kata Abu Nawas. Wah, tidak bisa begitu. Saya adalah pejabat kerajaan, bukan pesulap, cetus si pejabat tegang. Sekalipun saya pesulap, ketika naik panggung, saya bisa bertindak sesuai janji. Saat saya berjanji mengubah sapu tangan menjadi kelinci, maka bim salah bim, sapu tangan itu benar-benar berubah menjadi kelinci, ujar Abu Nawas. Maksudmu bagaimana? Dan apa hubungannya? Tanya pejabat itu. Anda saya katakan sebagai pesulap yang gagal karena Anda tidak bisa mengubah semua itu. Lihatlah, ketika naik panggung, Anda berjanji merubah nasib rakyat kecil menjadi lebih baik. Tapi setelah terpilih, keadaan rakyat kecil sama saja seperti sebelum Anda terpilih menduduki jabatan itu. Terang Abu Nawas. Mendapat pernyataan demikian, pejabat itu terdiam dan merasa malu. Nah, kalau begitu, mana yang lebih baik dan lebih pantas duduk di kursi paling depan? Tanya Abu Nawas. Tanpa membalas sepatah kata pun, pejabat itu mundur dan kembali duduk di kursi yang sebelumnya. Sobat Ahzul rahimakumullah, Abu Nawas bertemu 3 orang cerdik. Ketika itu, ada 3 orang yang dikenal pintar dan cerdik, juga suka menantang orang-orang yang setara dengannya. Mereka pun gemar berkeliling ke banyak negeri. Ketika itu, 3 orang cerdik tersebut memasuki kampung Abu Nawas. Kemudian penduduk setempat berusaha menghalangi 3 orang itu, namun tidak tahu harus bagaimana lagi. Akhirnya, penduduk setempat melaporkannya kepada Abu Nawas, karena mereka yakin Abu Nawas bisa menandinginya. Kemudian Abu Nawas pun setuju. Dengan senang hati, ia akan mengadu kepintaran dengan 3 orang yang dikenal cerdik tersebut. Saat itu, mereka adu kepintaran di sebuah lapangan, sehingga masyarakat bisa menontonnya. Satu dari 3 orang cerdik tersebut bertanya kepada Abu Nawas, "Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang bodoh?" Disebut bodoh, Abu Nawas ternyata tidak marah, justru membalasnya dengan senyuman. Lalu ia menjawabnya dengan nada santai, "Tentu itu mudah. Pusat bumi ada di bawah kakiku." Namun ketiga orang cerdik itu tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. Orang pertama yang bertanya kepada Abu Nawas hanya terdiam setelah mendengar jawabannya. Selanjutnya orang kedua pun bertanya, "Berapakah jumlah bintang yang ada di langit?" Ternyata pertanyaan itu hampir sama dengan yang pertama, dan sudah dipastikan Abu Nawas bisa menjawabnya dengan sangat mudah. Abu Nawas pun menjawab, "Jumlah bintang-bintang yang ada di langit sama dengan jumlah bulu keledaiku ini. Kalau tidak percaya, silakan Anda hitung saja bulu keledaiku ini. Pasti Anda akan tahu kebenarannya." Kesal dengan jawaban Abu Nawas, orang ketiga dari kawanan itu lalu mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas, "Anda tahu bulu keledai? Coba, berapa jumlah bulu yang ada di keledai itu?" Tanya orang ketiga tersebut. Abu Nawas hanya tertawa
tertawa meledek. Ia menganggap pertanyaan dari ketiga orang ini sangat tidak kreatif, karena semua pertanyaannya sama, yakni menanyakan jumlah. Jumlah bulu ekor keledai ini sama dengan jumlah rambut yang ada di jenggot Anda. Kalau Anda tidak percaya, silakan cabut satu persatu, ucap Abu Nawas. Sadar jika bulu jenggot dicabut satu persatu itu akan sakit, maka orang ketiga itu langsung terdiam dengan jawaban Abu Nawas. Ingin membalasnya, tapi tidak tahu apa yang harus ditanyakan lagi, karena ternyata Abu Nawas lebih cerdik dari dirinya. Sobat Asul rahimakumullah. Berikut ini adalah kisah ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi qadhi atau hakim oleh Raja Harun al-Rasyid. Namun Abu Nawas tidak mau diangkat. Akhirnya dia bisa menolak permintaan raja dengan cara yang sangat cerdik. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya untuk mengangkat Abu Nawas menjadi hakim. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat menjadi hakim? Kata raja. Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja untuk menjadi qadhi, jawab sang menteri. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama. Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila. Karena itu, dia tak layak menjadi qadhi. Tambah yang lain. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari. Karena bapaknya kan baru saja mati. Jika tidak sembuh-sembuh, kita mencari qadhi yang lain saja, jawab sang raja. Namun setelah 1 bulan berlalu, Abu Nawas masih dianggap gila. Maka Sultan Harun al-Rasyid mengangkat orang lain menjadi qadhi kerajaan Baghdad. Konon, dalam suatu pertemuan besar, ada seseorang bernama Fulan yang sejak lama berambisi menjadi qadhi. Dia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujuinya jika ia diangkat menjadi seorang qadhi. Maka tatkala ia menunjukkan dirinya menjadi qadhi kepada Baginda Raja, maka dengan mudah Baginda pun menyetujuinya. Begitu mendengar Fulan diangkat menjadi qadhi, maka Abu Nawas mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan. Tapi sayang sekali, kenapa harus Fulan yang jadi qadhi? Kenapa tidak yang lain saja? Ucap Abu Nawas dalam hatinya. Lalu, kisah Abu Nawas menolak menjadi qadhi dengan cara pura-pura gila bukan tanpa alasan. Beginilah kisahnya. Ketika ayah Abu Nawas sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia panggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang juga pernah menjadi seorang hakim atau qadhi. Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku, pinta sang bapak. Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Ia cium telinga kanan bapaknya. Ternyata berbau harum, sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. Bagaimana anakku? Sudah kau cium? Benar bapak. Ceritakanlah dengan sejujurnya. Bau kedua telingaku itu. Aduh pak, sungguh mengherankan. Telinga bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali, tapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk. Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini? Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini. Akhirnya sang ayah bercerita perihal yang menyebabkan telinga sebelah kiri bau dan kanan harum. Pada suatu hari, datang 2 orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang, aku dengarkan keluhannya. Tapi yang seorang lagi, karena aku tak suka, maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi qadhi. Jika kelak kau suka menjadi qadhi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi qadhi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai qadhi oleh Sultan Harun al-Rasyid. Tapi tak bisa tidak, Sultan Harun al-Rasyid pastilah tetap memilihmu sebagai qadhi.
Jelas sang bapak. Akhirnya terungkaplah sebab Abu Nawas pura-pura menjadi gila, yakni hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi yang memutus suatu perkara. Sobat Azul rahimakumullah, Abu Nawas yang kita kenal merupakan tokoh jenaka yang sering membuat raja jengkel. Banyak ide-ide cemerlang yang sering dia keluarkan untuk bisa membuat orang lain, bahkan raja, terkelabuhi. Bahkan tak jarang juga Abu Nawas mampu memecahkan persoalan-persoalan yang dialami oleh baginda raja. Dikisahkan bahwa raja sempat kesal kepada Abu Nawas, namun kebingungan bagaimana caranya agar bisa menghukum Abu Nawas. Akhirnya raja menemukan ide, yakni jika dengan mencari ulama atau orang pintar untuk menandingi Abu Nawas. Konon, didapatlah ulama tersebut yang kemudian mematahkan ramalan Abu Nawas tentang kematian raja. Singkat cerita, raja yang dibantu ulama tersebut menyiapkan segala sesuatu untuk menangkap Abu Nawas. Hingga akhirnya Abu Nawas terjerembab pada siasat ulama tersebut yang membuat Abu Nawas melakukan kesalahan. Abu Nawas pun akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel hukuman untuk dihukum panjung. Sesaat lagi, Abu Nawas akan dihukum mati. Sahabat dan orang-orang yang pernah ditolong Abu Nawas merasa bersimpati. Namun derai air mata mereka tidak akan mampu menghentikan hukuman mati pada Abu Nawas. Raja terlihat sangat bahagia sejak Abu Nawas ditangkap dan menikmati kemenangan tersebut. Banyak orang yakin bahwa Abu Nawas akan dihukum panjung. Namun ada satu orang yang tidak yakin bahwa Abu Nawas akan mati dipanjung, yakni istri Abu Nawas. Orang-orang tampak makin was-was menjelang pelaksanaan hukuman itu. Namun Abu Nawas justru tambah tenang. Raja yang melihat Abu Nawas tampak tenang, berfirasat bahwa itu hanya tipu daya Abu Nawas saja, dan dirinya tak ingin kembali terkecoh. Namun Abu Nawas berkeyakinan, selama nyawa masih melekat di badan, maka harapan masih akan menyertai. Dia percaya bahwa Tuhan akan tetap bersamanya. Hal seperti ini yang tidak dimiliki oleh raja. Saat akan dieksekusi mati oleh raja, Abu Nawas diberi satu permintaan terakhir yang bisa didapatkan. Abu Nawas meminta, jika pilihannya salah, maka dia siap dihukum panjung. Namun jika pilihannya benar, maka dia harus dihukum gantung. Sebenarnya raja paham, ini sebuah jebakan dari Abu Nawas. Dengan berhati-hati, raja tetap menuruti keinginan tersebut dan mempersilahkan menyebutkan keinginannya. Dengan berteriak, Abu Nawas berkata dirinya memilih hukum panjung, dan teriakan itu didengar oleh warga yang menyaksikan. Usai berteriak, Abu Nawas berkata pada raja, apakah ada yang salah dengan pilihannya dihukum panjung? Raja paham itu tidak salah, dan raja harus memenuhi dengan hukuman gantung, yang artinya mengalihkan teriakan Abu Nawas barusan, di mana Abu Nawas berteriak hukuman panjung. Namun karena itu pilihan tidak salah, maka raja harus menghukum gantung. Lagi-lagi, raja dibuat bingung di hadapan banyak orang oleh Abu Nawas, yang akhirnya raja memilih mengampuni Abu Nawas. Sejak saat itu, raja berkata bahwa Abu Nawas memang orang cerdik dan selalu bisa membuat raja tersenyum. Raja memanggil ajudannya, mengambil sejumlah uang untuk hadiah kepada Abu Nawas, dan mempersilahkan dia pulang. Tak hanya itu, Abu Nawas juga raja minta agar seringkali berkunjung kepadanya di istana. Demikianlah kisah Abu Nawas yang lolos dari hukuman mati sang raja.
Sobat Azul rahimakumullah, siapa yang tidak kenal sosok penyair ternama dari kalangan bangsa Arab ini? Dialah Abu Nawas. Syair-syair yang digubah Abu Nawas mengandung nilai-nilai sufisme. Bahkan salah satu syairnya dibacakan setiap usai sholat Jumat. Selain dikenal sebagai penyair, pria bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami ini juga seorang sufi. Hidup di zaman Raja Harun Ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, Abu Nawas lebih menampakkan diri sebagai orang yang kontroversi. Bahkan di kalangan masyarakat waktu itu, dia juga dikenal sebagai penyair mabuk dan agak gila. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sering bertingkah konyol dan lucu. Suatu ketika, Abu Nawas memandikan keledai kesayangannya. Meskipun keledainya sangat lamban, tapi Abu Nawas sangat menyayanginya. Setelah keledai kesayangannya terlihat bersih, Abu Nawas pun kemudian berkemas dan siap-siap berangkat bepergian. Dia pun pergi dengan menunggangi keledainya. Keledai Abu Nawas sangat lamban sekali. Namun Abu Nawas tidak pernah mempermasalahkannya. Bahkan jarak yang hanya 1 kilometer saja harus ditempuh berjam-jam lamanya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan teman lamanya. "Hai Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lama Abu Nawas. "Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, kawan-kawannya heran dan tertawa. "Loh, ini kan masih hari Kamis Abu Nawas," kata temannya heran. "Iya, aku tahu. Tapi keledaiku ini amat istimewa. Dia lamban sekali kalau berjalan. Aku sudah bersyukur kalau besok keledaiku tiba tepat pada waktunya," kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat temannya terheran-heran karena perilaku Abu Nawas yang konyol. Itulah kisah Abu Nawas yang berangkat sholat Jumat di hari Kamis. Aneh, tapi jenaka bukan? Sobat Azul rahimakumullah, banyak yang mengenal Abu Nawas sebagai orang yang sering bertingkah lucu dan konyol. Kekonyolannya selalu hadir di waktu yang tidak diduga-duga dan selalu berhasil membuat lawannya keheranan. Namun paling sering dikisahkan adalah ketika Abu Nawas berseteru dengan pihak kerajaan. Bahkan raja pun sering dikelabuinya. Abu Nawas memiliki kegiatan atau kebiasaan mencari kayu bakar setiap harinya ke hutan. Suatu hari, ketika di hutan, Abu Nawas melihat seekor tupai yang melompat-lompat di dekatnya. Karena merasa heran, karena baru pertama kali melihat, Abu Nawas pun mencoba untuk memburunya. Setelah cukup lama memburunya, akhirnya Abu Nawas berhasil menangkap tupai tersebut. Setelah itu, Abu Nawas membungkusnya dengan karung dan kembali pulang ke rumahnya. Namun sesampainya di rumah, istrinya bertanya, soalnya pulang tak membawa kayu bakar kecuali buntelan karung. Abu Nawas pun berkata bahwa yang dia bawa adalah hewan langka yang bisa mendatangkan uang bahkan harganya mahal. Istrinya belum tahu apa yang Abu Nawas bawa. Namun Abu Nawas pamit untuk memanggil orang sekitar untuk memamerkannya. Karung tersebut dia titipkan pada istrinya tanpa boleh untuk dibuka karena sebagai kejutan dan juga bisa kabur. Ketika Abu Nawas pergi, istrinya tetap penasaran lalu diam-diam membukanya hingga akhirnya tupai itu keluar. Karena takut ketahuan Abu Nawas, istrinya pun mensiasati dengan mengisi karung tadi dengan gandum.
Abu Nawas kemudian datang bersama rombongan warga dan tokoh sekitar untuk melihat hewan yang dibilangnya langka tersebut. Setelah dibuka, ternyata istrinya hanya gandum, bukan tupai yang ditangkapnya waktu di hutan. Orang-orang pun bertanya kenapa yang diperlihatkan malah buah gandum, bukan hewan langka. Tak kehilangan akal, Abu Nawas coba alihkan perhatian dan bilang bahwa gandum tersebut dipungutnya di depan rumah orang-orang. Ditambahkan, jika semua gandum yang orang-orang buang dikumpulkan, betapa bermanfaatnya bagi mereka. Abu Nawas pun meminta persetujuan agar yang membuang gandum mendapat hukuman hakim. Semua hadirin setuju dan akan melaporkan usulan Abu Nawas kepada hakim sebagai sebuah ide bagus agar tidak ada lagi kekurangan makanan. Akhirnya Abu Nawas merasa lega karena mampu mengecoh rombongan tersebut. Namun tetap heran kenapa karungnya malah berisi gandum. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali mencari kayu bakar ke hutan dan lagi-lagi bertemu dengan tupai tersebut. Dengan rasa heran dan kesal, Abu Nawas berkata, "Dasar binatang hantu yang bisa menjelma menjadi gandum," ujarnya saat tupai tersebut melintas di dekatnya. Sobat Asul rahimakumullah, kisah tentang Abu Nawas yang diusir oleh Raja Harun al-Rasyid dari Baghdad. Alasannya, Raja bermimpi buruk tentang Abu Nawas sehingga harus diasingkan dari negaranya. Namun Abu Nawas diperbolehkan kembali pulang kampung asalkan harus sesuai dengan syarat yang ditetapkan. Padahal syarat itu sangat mustahil untuk dilakukan. Namun bukan Abu Nawas bila tidak bisa melawan kemustahilan itu. Suatu malam, baginda Raja Harun al-Rasyid mengalami mimpi yang sangat buruk. Akhirnya, Raja memanggil Abu Nawas untuk menjelaskan tentang mimpi tersebut. "Tadi malam, aku bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki tua. Ia mengenakan jubah putih dan berkata bahwa negeri ini akan ditimpa bencana bila orang yang bernama Abu Nawas masih tetap tinggal di negeri ini. Ia harus diusir dari negeri ini sebab orang itu membawa kesialan," kata Raja kepada Abu Nawas. Hal itulah yang menyebabkan Abu Nawas diusir dari negeri Baghdad. Abu Nawas tidak berdaya dan tak habis pikir. Dia harus meninggalkan negeri Baghdad hanya karena sebuah mimpi. "Abu Nawas, kau boleh kembali ke negeri ini dengan syarat tidak boleh dengan berjalan kaki, berlari, merangkak, melompat-lompat, dan menunggang keledai atau binatang tunggangan lainnya," jelas sang raja. Akhirnya, Abu Nawas mulai meninggalkan rumah dan istrinya dengan membawa bekal secukupnya. Istri Abu Nawas hanya bisa mengiringi kepergian suaminya dengan derayan air mata. Sudah 2 hari penuh, Abu Nawas mengendarai keledainya. Bekal yang dibawanya sudah mulai menipis. Abu Nawas tidak terlalu meresapi pengusiran dirinya dengan kesedihan yang terlalu mendalam. Sebaliknya, Abu Nawas merasa bertambah yakin bahwa Tuhan yang Maha Perkasa akan segera menolongnya keluar dari kesulitan yang sedang melilit pikirannya. Bukankah tiada seorang teman pun yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam saat-saat seperti itu? Setelah beberapa hari Abu Nawas berada di negeri orang, ia mulai diserang rasa rindu yang menyayat-nyayat hatinya. Rasa rindu itu semakin lama semakin menderu-deru, seperti dinginnya Zamharir. Sulit untuk dibendung. Memang, tak ada jalan keluar yang lebih baik daripada berpikir. Tetapi dengan akal apakah ia harus melepaskan diri? Begitu tanya Abu Nawas dalam hati. Apakah aku akan meminta bantuan orang lain dengan cara menggendongku dari negeri ini sampai istana Baginda? Tidak, tidak akan ada seorang pun yang sanggup melakukannya. Aku harus bisa menolong diriku sendiri tanpa melibatkan orang lain. Pada
Pada hari ke-19, Abu Nawas menemui cara lain yang tidak termasuk larangan baginda Raja Harun al-Rasyid. Setelah segala sesuatunya dipersiapkan, Abu Nawas berangkat menuju ke negerinya sendiri. Perasaan rindu dan senang menggumpal menjadi satu. Kerinduan yang selama ini melecut-lecut semakin menggila karena Abu Nawas tahu sudah semakin dekat dengan kampung halaman. Mengetahui Abu Nawas bisa pulang kembali, penduduk negeri sangat gembira. Kabar dan desas-desus tentang kembalinya Abu Nawas segera menyebar secepat bau semerbak bunga yang menyerbu hidung. Kabar kepulangan Abu Nawas juga sampai ke telinga Baginda Raja. Baginda juga merasa gembira mendengar berita itu, tetapi dengan alasan yang sama sekali berbeda. Rakyat gembira melihat Abu Nawas pulang kembali karena mereka mencintainya. Sedangkan Baginda Raja gembira mendengar Abu Nawas pulang kembali karena beliau merasa yakin kali ini pasti Abu Nawas tidak akan bisa mengelak dari hukumannya. Namun Baginda amat kecewa dan merasa terpukul melihat cara Abu Nawas pulang ke negerinya. Baginda sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Abu Nawas ternyata bergelayut di bawah perut keledai, sehingga Abu Nawas terlepas dari sanksi hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya, karena memang tidak bisa dikatakan telah melanggar larangan Baginda Raja. Sobat Ahzul rahimakumullah, suatu ketika Abu Nawas tanpa sengaja membuat kesalahan yang menyebabkan Baginda Raja sangat marah. Maka saat itu juga Abu Nawas diusir dari istana dan melarang orang cerdik tersebut menginjakkan kakinya lagi di istana raja. Namun setelah berjalannya waktu, Baginda Raja merasa rindu dengan si cerdik Abu Nawas. Sebab sudah 7 bulan berlalu, Baginda Raja tidak bertemu dengan Abu Nawas semenjak dilarang lagi pergi ke istananya. Sepertinya Abu Nawas memang marah kepadaku, pikir Baginda Raja. Maka suatu hari, Baginda Raja mengutus seorang ajudan untuk pergi ke rumah Abu Nawas dan menyuruhnya datang ke istana. Namun setelah sang ajudan sampai di rumah Abu Nawas, orang cerdik tersebut menolak menemui Baginda Raja dengan alasan yang sangat tidak masuk akal. Ketika didatangi ajudan sang raja, Abu Nawas menolak pergi ke istana dengan alasan sedang hamil. Mohon maaf, tolong sampaikan kepada Baginda, aku sedang hamil dan akan segera melahirkan, jawab Abu Nawas kepada utusan Baginda. Selain itu, Abu Nawas juga mengatakan kepada utusan sang raja bahwa dirinya sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayinya. Dan juga katakan kepada Baginda Raja, aku sedang menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini, kata Abu Nawas lagi. Akhirnya utusan sang raja kembali ke istana dan menyampaikan kepada Baginda Raja apa yang dikatakan oleh Abu Nawas. Hal ini lantas membuat Baginda Raja begitu keheranan, sebab baru kali ini ia mendengar ada laki-laki yang bisa hamil. Sobat Ahzul rahimakumullah, berikut ini adalah kisah ketika Abu Nawas diminta untuk menjadi qadhi atau hakim oleh Raja Harun al-Rasyid. Namun Abu Nawas tidak mau diangkat. Akhirnya dia bisa menolak permintaan raja dengan cara yang sangat cerdik. Adapun kisahnya adalah sebagai berikut. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mengadakan rapat dengan para menterinya untuk mengangkat Abu Nawas menjadi hakim. Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat menjadi hakim? Kata raja. Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin parah otaknya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja untuk menjadi qadhi, jawab sang menteri. Menteri-menteri yang lain juga mengutarakan pendapat yang sama.
Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila. Karena itu, dia tak layak menjadi kadi. Tambah yang lain. Baiklah, kita tunggu dulu sampai 21 hari. Karena bapaknya kan baru saja mati. Jika tidak sembuh-sembuh, kita mencari kadi yang lain saja, jawab sang raja. Namun setelah 1 bulan berlalu, Abu Nawas masih dianggap gila. Maka Sultan Harun al-Rasyid mengangkat orang lain menjadi kadi kerajaan Baghdad. Konon, dalam suatu pertemuan besar, ada seseorang bernama Fulan yang sejak lama berambisi menjadi kadi. Dia mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda untuk menyetujuinya jika ia diangkat menjadi seorang kadi. Maka tatkala ia menunjukkan dirinya menjadi kadi kepada Baginda Raja, maka dengan mudah Baginda pun menyetujuinya. Begitu mendengar Fulan diangkat menjadi kadi, maka Abu Nawas mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, aku telah terlepas dari bala yang mengerikan. Tapi sayang sekali, kenapa harus Fulan yang jadi kadi? Kenapa tidak yang lain saja? Ucap Abu Nawas dalam hatinya. Lalu, kisah Abu Nawas menolak menjadi kadi dengan cara pura-pura gila bukan tanpa alasan. Beginilah kisahnya. Ketika ayah Abu Nawas sakit parah dan hendak meninggal dunia, ia panggil Abu Nawas untuk menghadap. Abu Nawas pun datang mendapati bapaknya yang juga pernah menjadi seorang hakim atau kadi. Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku, pinta sang bapak. Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir bapaknya. Ia cium telinga kanan bapaknya. Ternyata berbau harum, sedangkan yang sebelah kiri berbau sangat busuk. Bagaimana anakku? Sudah kau cium? Benar bapak. Ceritakanlah dengan sejujurnya, bau kedua telingaku itu. Aduh pak, sungguh mengherankan. Telinga bapak yang sebelah kanan berbau harum sekali, tapi yang sebelah kiri kok baunya amat busuk. Hai anakku Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini? Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepada anakmu ini. Akhirnya sang ayah bercerita perihal yang menyebabkan telinga sebelah kiri bau dan kanan harum. Pada suatu hari, datang 2 orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang, aku dengarkan keluhannya. Tapi yang seorang lagi, karena aku tak suka, maka tak ku dengar pengaduannya. Inilah resiko menjadi kadi. Jika kelak kau suka menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar kau tidak dipilih sebagai kadi oleh Sultan Harun al-Rasyid. Tapi tak bisa tidak, Sultan Harun al-Rasyid pastilah tetap memilihmu sebagai kadi. Jelas sang bapak. Akhirnya terungkaplah sebab Abu Nawas pura-pura menjadi gila, yakni hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi yang memutus suatu perkara. Sobat Ahzul rahimakumullah, Abu Nawas yang kita kenal merupakan tokoh jenaka yang sering membuat raja jengkel. Banyak ide-ide cemerlang yang sering dia keluarkan untuk bisa membuat orang lain, bahkan raja, terkelabuhi. Bahkan tak jarang juga, Abu Nawas mampu memecahkan persoalan-persoalan yang dialami oleh Baginda Raja. Dikisahkan bahwa Raja sempat kesal kepada Abu Nawas, namun kebingungan bagaimana caranya agar bisa menghukum Abu Nawas. Akhirnya Raja menemukan ide, yakni jika dengan mencari ulama atau orang pintar untuk menandingi Abu Nawas. Konon, didapatlah ulama tersebut yang kemudian mematahkan ramalan Abu Nawas tentang kematian Raja.
Singkat cerita, raja yang dibantu ulama tersebut menyiapkan segala sesuatu untuk menangkap Abu Nawas. Hingga akhirnya Abu Nawas terjerembab pada siasat ulama tersebut yang membuat Abu Nawas melakukan kesalahan. Abu Nawas pun akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel hukuman untuk dihukum panjung. Sesaat lagi, Abu Nawas akan dihukum mati. Sahabat dan orang-orang yang pernah ditolong Abu Nawas merasa bersimpati. Namun derai air mata mereka tidak akan mampu menghentikan hukuman mati pada Abu Nawas. Raja terlihat sangat bahagia sejak Abu Nawas ditangkap dan menikmati kemenangan tersebut. Banyak orang yakin bahwa Abu Nawas akan dihukum panjung. Namun ada satu orang yang tidak yakin bahwa Abu Nawas akan mati dipanjung, yakni istri Abu Nawas. Orang-orang tampak makin was-was menjelang pelaksanaan hukuman itu. Namun Abu Nawas justru tambah tenang. Raja yang melihat Abu Nawas tampak tenang berfirasat bahwa itu hanya tipu daya Abu Nawas saja dan dirinya tak ingin kembali terkecoh. Namun Abu Nawas berkeyakinan selama nyawa masih melekat di badan, maka harapan masih akan menyertai. Dia percaya bahwa Tuhan akan tetap bersamanya. Hal seperti ini yang tidak dimiliki oleh raja. Saat akan dieksekusi mati oleh raja, Abu Nawas diberi satu permintaan terakhir yang bisa didapatkan. Abu Nawas meminta, jika pilihannya salah, maka dia siap dihukum panjung. Namun jika pilihannya benar, maka dia harus dihukum gantung. Sebenarnya raja paham, ini sebuah jebakan dari Abu Nawas. Dengan berhati-hati, raja tetap menuruti keinginan tersebut dan mempersilahkan menyebutkan keinginannya. Dengan berteriak, Abu Nawas berkata dirinya memilih hukum panjung, dan teriakan itu didengar oleh warga yang menyaksikan. Usai berteriak, Abu Nawas berkata pada raja, apakah ada yang salah dengan pilihannya dihukum panjung? Raja paham itu tidak salah dan raja harus memenuhi dengan hukuman gantung, yang artinya mengalihkan teriakan Abu Nawas barusan, di mana Abu Nawas berteriak hukuman panjung. Namun karena itu pilihan tidak salah, maka raja harus menghukum gantung. Lagi-lagi, raja dibuat bingung di hadapan banyak orang oleh Abu Nawas, yang akhirnya raja memilih mengampuni Abu Nawas. Sejak saat itu, raja berkata bahwa Abu Nawas memang orang cerdik dan selalu bisa membuat raja tersenyum. Raja memanggil ajudannya, mengambil sejumlah uang untuk hadiah kepada Abu Nawas, dan mempersilahkan dia pulang. Tak hanya itu, Abu Nawas juga raja minta agar seringkali berkunjung kepadanya di istana. Demikianlah kisah Abu Nawas yang lolos dari hukuman mati sang raja. Sobat Azul rahimakumullah, siapa yang tidak kenal sosok penyair ternama dari kalangan bangsa Arab ini? Dialah Abu Nawas. Syair-syair yang digubah Abu Nawas mengandung nilai-nilai sufisme. Bahkan salah satu syairnya dibacakan setiap usai sholat Jumat. Selain dikenal sebagai penyair, pria bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami ini juga seorang sufi. Hidup di zaman Raja Harun Ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah, Abu Nawas lebih menampakkan diri sebagai orang yang kontroversi. Bahkan di kalangan masyarakat waktu itu, dia juga dikenal sebagai penyair mabuk dan agak gila. Selain itu, Abu Nawas juga dikenal sering bertingkah konyol dan lucu.
Suatu ketika, Abu Nawas memandikan keledai kesayangannya. Meskipun keledainya sangat lamban, tapi Abu Nawas sangat menyayanginya. Setelah keledai kesayangannya terlihat bersih, Abu Nawas pun kemudian berkemas dan siap-siap berangkat bepergian. Dia pun pergi dengan menunggangi keledainya. Keledai Abu Nawas sangat lamban sekali. Namun Abu Nawas tidak pernah mempermasalahkannya. Bahkan jarak yang hanya 1 kilometer saja harus ditempuh berjam-jam lamanya. Di tengah perjalanan, Abu Nawas berpapasan dengan teman lamanya. "Hai Abu Nawas, kamu mau kemana?" tanya kawan lama Abu Nawas. "Aku mau sholat Jumat di kampung tetangga," jawab Abu Nawas. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, kawan-kawannya heran dan tertawa. "Loh, ini kan masih hari Kamis Abu Nawas," kata temannya heran. "Iya, aku tahu. Tapi keledaiku ini amat istimewa. Dia lamban sekali kalau berjalan. Aku sudah bersyukur kalau besok keledaiku tiba tepat pada waktunya," kata Abu Nawas. Jawaban Abu Nawas membuat temannya terheran-heran karena perilaku Abu Nawas yang konyol. Itulah kisah Abu Nawas yang berangkat sholat Jumat di hari Kamis. Aneh, tapi jenaka bukan?